Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan Mei ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kali ini kita akan bacain pesan-pesan buat kamu ya, atau pesan-pesan semesta buat kamu di Mei ini. Dan ambil yang resonate, aku akan tarik 3 kartu buat kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Pesan-pesan buat kamu di bulan Mei di sini. Ada The Star. Aku rasa ada sebuah harapan kamu yang bakal terwujud di Mei ini. Aku nggak tahu apa harapan kamu, yang jelas di sini akan terwujud di bulan Mei ini ya, harapan atau impian yang selama ini kamu inginkan atau kamu impikan kayak gitu. Kemudian aku juga melihat di sini untuk beberapa orang mungkin kamu akan bisa lebih tenang, lebih damai. Kalau sebelumnya kamu merasa kayak hidupku kok nggak tenang ya, hidupku kok nggak damai ya, atau kamu mungkin merasa nggak nyaman ya dengan keadaan atau situasi tertentu kayak gitu ya. Ini aku lihat akan ada ketenangan ya, akan ada kedamaian, kenyamanan gitu yang bakal kamu rasakan gitu. Yang sempat sebelum-sebelumnya situasi itu menekan kamu, kini enggak, kamu jauh lebih tenang gitu ya, atau calm kayak gitu ya. Dan di sini juga ada kaitannya dengan healing. Mungkin kamu udah jauh lebih stabil secara emosional ya. Kalau misalkan kamu sebelumnya berjuang dalam mengatasi emosi-emosi yang menantang atau dalam proses healing gitu ya, healing secara emosional atau mental gitu ya. Nah, ini akan ada pemulihan atau kesembuhan ya. Begitu juga kamu yang mungkin sebelumnya mengalami sakit fisik ya, sakit ya secara fisik kayak gitu. Nah, ini aku lihat ada pemulihan diri ya. Energi kamu atau diri kamu ya, tubuh kamu, badan kamu udah sembuh pelan-pelan gitu. Jadi kamu udah nggak khawatir lagi tentang keadaan kesehatan badan kamu kayak gitu. Oke. Kemudian di sini aku juga lihat ya, ada Six of Wands. Di sini aku juga lihat ada karir yang sukses, karir kamu bersinar, ya. Karena di sini juga ada The Star, ada Six of Wands gitu ya. Aku melihat karir kamu bersinar, ada pengakuan dari kerja keras kamu kayak gitu ya. Dan aku juga melihat banyak orang yang bangga terhadap kamu ya, yang support kamu, yang senang gitu ya dengan pencapaian kamu gitu. Ya, mungkin bisa ini orang-orang terdekat atau siapapun gitu ya, yang ternyata dia ikut bangga dengan apa yang kamu miliki. Bukan yang kamu miliki. Dia juga bangga gitu loh atas apa yang kamu lakukan atau pencapaian kamu. Nah, ini biasanya kan orang terdekat ya, kayak entah saudara atau teman ya, atau keluarga gitu kan. Biasanya kalau ngelihat ke salah satu keluarganya sukses kan ikut senang gitu ya, ikut bangga. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, ada apresiasi atau juga selain itu mungkin dari teman kerja bisa ya gitu. Kemudian aku juga ngerasa di sini ini juga menandakan kemenangan ya, yang dimana hasil dari perjuangan kamu sebelumnya ya, perjuangan saat kamu mengatasi seperti yang bilang tadi, ini ada kaitannya dengan kesehatan mental atau emosional kamu, yang kamu mungkin kayak dalam proses healing ya, tapi kamu tidak menyerah, kamu berjuang untuk menyembuhkan diri kamu, memulihkan diri kamu, dan kembali percaya diri gitu ya. Karena biasanya kalau dalam hubungannya
emosional ya. Itu kan emosi ya atau perasaan itu kan biasanya pernah mengalami situasi patah hati, kecewa, ditinggalkan kayak gitu ya, sehingga hilang trust di situ, hilang keyakinan diri, hilang kepercayaan diri kayak gitu. Nah, di sini kamu kayaknya memang udah berhasil ya melalui fase-fase darknya, gelapnya kayak gitu. Dan ya, kamu akhirnya memenangkan diri kamu akhirnya merdeka di sini, dan ini cukup bangga gitu loh ya, ada keyakinan diri atau kepercayaan diri kamu yang meningkat ya. Akhirnya kayak kamu bisa bangga gitu loh dengan diri kamu sendiri karena berhasil melewati situasi itu gitu. Di sini ada the tower ya. Untuk beberapa orang mungkin pernah mengalami tower moment ini ya, gitu. Bahkan tadi gue bilang ini ada kaitannya dengan kesehatan mental atau emosional kamu gitu. Sempat depresi, jatuhnya tuh jatuh banget kayak gitu, tapi kamu berusaha bangkit pelan-pelan. Begitu juga menyembuhkan diri kamu, nah istilahnya gitu. Dan di sini aku juga ngerasa ya, karena ini juga pesan buat kamu di bulan Mei. Mungkin ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba di dalam kehidupan kamu, shocking moment di sini. Ya, yang terjadi secara tiba-tiba dan bikin kamu tuh terkejut. Ya, ini bisa macam-macam. Bentuknya macam-macam. Yang jelas di sini bikin kamu terkejut. Ada yang di sini aku lihat memang bagus, berita bagus atau sesuatu yang mencutkan kamu itu dalam konteks bagus. Karena tadi aku juga ngerasa ada impian kamu yang bakal terwujud, yang mungkin kamu ngerasa kayak itu nggak mungkin gitu ya, tapi ternyata mungkin gitu, ternyata itu terjadi, nah istilahnya gitu. Tapi bisa juga shocking moment ini adalah sesuatu yang menghancurkan kamu, bisa ya. Tapi kamu jangan takut di sini, jangan kecewa di sini, karena ada sesuatu yang berakhir atau ada situasi yang meruntuh gitu ya, atau hancur, itu kan untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih baik gitu ya. Aku contohkan nih gini, mungkin kamu putus sama pasangan kamu, bertengkar lalu berpisah gitu ya secara tiba-tiba. Nah ini kan kayak ngeguncang kamu banget, bikin kamu sedih, kecewa atau galau banget gitu ya. Nah di sini kamu harus bisa ngelihat dari sisi positifnya gitu. Mungkin hubungan itu terlalu rentan gitu ya, atau mungkin hubungan itu nggak baik buat kamu, sehingga kamu harus memulai lagi dari awal gitu ya. Membangun diri kamu, kemudian juga mungkin memulai hubungan baru yang lebih baik, lebih sehat kayak gitu ya, seperti itu. Atau menemukan orang yang lebih tepat ya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau ada situasi-situasi yang nggak mengenakan di sini, itu bukan sesuatu yang buruk. Jangan dilihat dari sesuatu yang buruknya ya, tapi kayak ambil pelajarannya gitu loh. Karena segala sesuatu itu ada negatif positifnya gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat dari angel answer-nya. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu atau sebagai pesan, saran, nasihat untuk kamu juga bisa ya. Untuk kondisi kamu saat ini. Remain positif ya kan. Jika ini terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan buat kamu atau yang merugikan buat kamu ya, yang menyedihkan buat kamu, nah ini kamu diminta untuk tetap berpikiran positif, tetap menjaga pikiran kamu untuk positif gitu ya. Mungkin memang harus berakhir karena itu nggak baik buat kamu, nggak bagus buat kamu ya, dan mungkin juga memang istilahnya kamu harus memulai lagi, membangun lagi dari awal. Nah istilahnya kayak gitu. Bisa apapun ini, bisa dalam hubungan, bisa karir, pekerjaan yang mungkin tiba-tiba berakhir pekerjaan kamu, bisa juga ya, apapun di sini. Ya, tapi di sini meminta kamu untuk tetap berpikiran positif gitu. Ya. Karena Tuhan itu membuat itu sesuatu itu terjadi itu bukan tidak ada maknanya ya, bukan tidak ada maksudnya, pasti ada maksud di sebaliknya kayak gitu. Makanya pikirannya positif aja, jangan selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk terjadi itu karena Tuhan nggak sayang sama kamu nggak pantas menerimanya, bukan seperti itu gitu ya. Jadi apapun itu kamu harus bisa bijak ya, melihat dan menilai. Mungkin ada pelajaran di situ, dan ya seperti memang tadi mungkin itu nggak terbaik buat kamu gitu. Oke, dan kita lihat dari
asmaranya, yang single dulu. Pesan untuk cintanya yang single ya, untuk Taurus single. Ya kan, di sini meminta kamu untuk berpikiran terbuka, keep an open mind, menjaga pikiran untuk terbuka, ya. Untuk yang single di sini tetap jaga pikiran kamu untuk terbuka ya. Gitu, kamu harus berpikiran terbuka. Dan juga ada juga di sini yang aku ngerasa soulmate kamu berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang akan mendekat ke arah kamu di sini. Mungkin nah di situ kayak sepertinya aku ngeliat kamu kayak ada pilihan gitu loh ya. Ada pilihan di sini, mungkin yang mendekat ke arah kamu nggak cuma satu ya, tapi ada 1 atau 2 orang kayak gitu. Tapi di sini kamu diminta untuk tetap menjaga pikiran terbuka ya, karena salah satu dari mereka adalah soulmate kamu, tapi mungkin beda dari ekspektasi kamu ya. Jadi nggak sama dengan ekspektasi kamu. Bisa ini jauh lebih bisa ini jauh lebih baik dari ekspektasi kamu ya, kayak lebih di atas dari ekspektasi kamu gitu teh ya. Tapi bisa juga berbeda, maksudnya berbeda nih gini, mungkin kamu suka tipe yang apa istilahnya, badannya langsing gitu ya, atau punya body goal yang bagus gitu ya, suka fitness ya, tinggi, kemudian keren, ganteng, nah istilahnya kayak gitu ya. Tapi mungkin yang ini bukan gitu loh, orang ini mungkin gak seperti itu, mungkin dia biasa aja, tingginya mungkin sedang, gak terlalu tinggi, mungkin dia badannya gemuk kayak gitu ya. Tapi dia adalah soulmate kamu, atau kayak dari segi romansa ya, atau dari segi perasaan itu dia memang benar-benar ada perasaan yang bagus, positif gitu loh dengan kamu gitu ya. Kayak dia bisa ngerti kamu, bisa memahami kamu, memang dia benar-benar sayang sama kamu atau cinta sama kamu gitu. Tapi ada sisi dia yang nggak sama dengan ekspektasi kamu, yaitu ya aku contohkan tuh mungkin kayak dari badannya atau fisiknya gitu ya. Jadi dia itu beda banget dari tipe kamu yang biasanya, yang biasa mungkin kamu pacaran dulu atau mungkin yang kamu ekspektasikan atau harapkan gitu ya, seperti itu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka gitu ya. Kadang-kadang kan memang ya ada beberapa orang tertentu ya, kita itu sudah membayangkan bahwa suka kriteria yang seperti ini, tipe yang seperti ini kayak gitu ya. Tapi ternyata yang datang bukan seperti itu, tapi itulah dia soulmate kita kayak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, jangan melihat dari satu sisi doang kayak gitu, tapi juga dinilai dari sisi lainnya gitu ya. Yang berpasangan kita lihat di sini, unrequited love. Yang berpasangan di sini ada yang merasa tidak dicintai, bisa kamu atau pasangan ya. Karena di sini aku ngeliat unrequited love, jadi kayak nggak ada chemistry atau chemistry-nya kurang antara kamu dengan pasangan. Ya, mungkin kamu kurang dekat atau kurang terbuka, bisa ya, sehingga salah satu atau keduanya di sini. Salah satu ya, karena ini biasanya salah satu kayak merasa tidak dicintai gitu loh, karena mungkin terlalu banyak effort gitu ya, terlalu banyak memberi tapi nggak menerima, bisa ya, kayak nggak balance, nggak seimbang gitu loh. Dan di sini juga dari disitulah kayak chemistry-nya tuh jadi berkurang gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini harus membangun lagi gitu ya, harus dibangun lagi atau memulai lagi gitu ya. Chemistry-nya harus dibangun lagi atau memulai lagi. Kayak gini contohnya nih, gini, misalkan kamu ya
pasangan kamu itu terlalu memberi terus sama kamu, berkorban atau berjuang terus gitu ya, misalkan selalu perhatian terus sama kamu, tapi sikap kamu tuh kayak datar-datar aja, atau kayak seolah-olah yang dilakuin pasangan kamu itu biasa aja. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, pasangan kamu ini kayak ngerasa gitu loh, apa sih, apapun yang dia lakukan kok kayaknya seolah-olah tuh kayak nggak berharga gitu ya, atau nggak bermakna gitu loh di mata kamu. Nah, ini lama-lama tuh kayak dia ngerasa kamu nggak sayang, nggak cinta sama dia, atau kayak ngerasa jenuh atau ngerasa kayak jauh gitu loh ya, seolah-olah memang nggak ada chemistry gitu loh. Nah, disitulah jadinya hubungan kamu akan semakin renggang kayak gitu. Nah, biar hubungan nggak seperti itu, kalian harus bangun chemistry bareng gitu. Jadi jangan hanya satu saja yang berjuang, tapi keduanya gitu. Kalau misalkan kamu yang punya problem atau masalah, coba deh kamu jujur dan terbuka dengan pasangan kamu gitu, karena biasanya seseorang itu, contohnya nih aku contohkan kamu, mungkin kamu punya unek-unek sama pasangan, atau ada sesuatu yang masih ngeganjal di hati kamu gitu, sehingga di sini kamu ngerasa apapun yang dilakukan pasangan kamu kayak nggak bermakna lagi gitu loh buat kamu gitu. Tapi kalau memang kamu memang sudah nggak punya rasa, ya mending nggak usah dipertahankan gitu loh ya. Kalau kamu memang udah nggak punya rasa, atau kamu udah hilang minat kamu sama pasangan, atau udah kayak ilfeel atau apa kayak gitu ya, yang jelas sudah tidak memiliki perasaan sama pasangan kamu, kenapa tidak kamu lepaskan gitu ya. Buat apa kamu tetap bertahan ya? Itu tidak hanya menyakiti diri sendiri ya, atau membuang waktu sia-sia diri sendiri, tapi juga pasangan kamu gitu loh ya. Tapi kalau misalkan ini hanya problem kamu yang dirasa seperti yang aku bilang tadi, bahwa kamu punya keganjalan tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu, atau unek-unek yang kamu pendam ya, ketidaksukaan kamu terhadap pasangan tuh ada keganjalan lah gitu ya, tapi kamu masih ingin bersama, masih ada rasa cinta, tapi ya itu ya, ada keganjalan tersebut gitu. Nah, alangkah baiknya kamu jujur aja, terbuka aja gitu loh ya, seperti itu, inginnya kamu apa, gimana gitu, dan perbaiki di sini ya, sehingga dengan sama-sama berjuang kalian juga membangun chemistry dari situ gitu loh ya. Jadi chemistry-nya tuh akan dapat lagi gitu, seperti itu. Oke, dan hubungan kamu akan baik-baik aja. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.